Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat di dalam Yesus Kristus. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Niklas Demostube. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Teologi semester 6. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Dogmatika 4 Eklesiologi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang gereja dan negara. Selamat menyaksikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai warga negara, kehidupan orang Kristen tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika orang Kristen memiliki hak dan tanggung jawab di dalam bergereja, orang Kristen pasti memiliki hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana orang Kristen menempatkan posisinya di dalam situasi yang demikian, di mana hubungan gereja dan negara tidak terlepas dari masalah, bahkan sudah ada sejak lama. Hubungan itu sesuatu yang dinamik dari waktu ke waktu, dan dalam hal inilah bagi orang Kristen perlu pemahaman yang alkitabiah tentang hubungan gereja, yaitu kita sebagai orang Kristen, dengan negara, yaitu pemerintah. Pada dasarnya gereja memahami bahwa kehadirannya adalah sebagai terang dan garam di tengah-tengah dunia. Inilah yang mewarnai semua misi, sikap, aktivitas, dan pelayanan gereja di berbagai lapangan kehidupan. Dalam konteks pemahaman itu, dapat dilihat sikap Yesus Kristus dan para rasul terhadap pemerintah pada masanya masing-masing, dan dalam kehidupan bergereja, sikap itu ada kalanya berubah dan berbeda sesuai dengan keadaan dan konteksnya. Namun, menjadi garam dan terang tetap menjadi dasar teologis untuk memahami hubungan gereja, yaitu Kristen, dan negara atau pemerintah pada masa kini atau masa sekarang. Secara khusus, saya ingin menyoroti persoalan tersebut berdasarkan pemikiran Paulus yang dituangkan dalam Roma 13 ayat 1-7. Bagaimanakah Paulus memandang posisi gereja di dalam suatu pemerintahan yang berdaulat, di dalam terang tugas panggilannya sebagai garam dan terang, serta kasih sebagai dasar dari ciri kehidupan orang Kristen. Dan dalam pembahasan ini, pemahaman penulis atau saya sendiri tentang gereja adalah tertuju kepada orangnya dan gereja sebagai lembaga. Paulus mengajarkan bagaimana hubungan umat Kristen dan pemerintah, khususnya seperti apakah pemerintah yang baik dan bagaimana orang Kristen harus bersikap terhadap pemerintah tersebut. Pertama, pemerintah yang baik dibangun oleh dan berasal dari Tuhan sendiri, sehingga sumber nilai, hukum, ketetapan, dan berbagai kebijakan yang keluar dari pemerintah harus berasal dari Tuhan. Melawan pemerintah berarti berbuat kejahatan dan membuahkan hukuman. Dalam konteks ini, tanggung jawab umat Kristen adalah tunduk kepada pemerintah dan segala peraturan yang mencerminkan nilai-nilai ilahi. Yang kedua, pemerintah adalah hamba Tuhan untuk kebaikan masyarakat. Ini dalam ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Pemerintah memiliki hak untuk mengatur, namun ia tetap hamba yang harus tunduk kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, pemerintah harus melayani masyarakat dengan bersikap adil, memuji mereka yang berbuat baik, dan menghukum mereka yang berbuat jahat atau melanggar hukum. Pemerintah adalah alat Tuhan untuk menciptakan kedamaian, keteraturan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Semua tujuan tersebut tidak akan dicapai jika kejahatan dan pelaku kejahatan dibiarkan merajalela atau dibiarkan begitu saja. Tanggung jawab umat Kristen adalah menjauhi tindak kejahatan. Yang ketiga,
Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan sosial seluruh masyarakatnya. Itu tertuang dalam ayat 6 sampai yang ke-7. Isu pengumpulan pajak dan cukai menjadi penting di dalam bagian ini. Pengelola pajak dan cukai juga disebut sebagai pelayan-pelayan Allah dan seharusnya jauh dari keinginan untuk melakukan korupsi. Pajak dan cukai harus didistribusikan secara tepat kepada orang-orang yang layak menerimanya. Maka umat Kristen wajib membayar pajak. Dari nas Alkitab tersebut menggambarkan bahwa gereja dan pemerintah harus saling bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas pelayanannya bagi umat Tuhan untuk kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap pemerintah yang sah berasal dari Allah. Allah sendiri yang memberi otoritas kepada pemerintah. Dengan demikian kita harus tunduk kepada pemerintah. Dengan kata lain, tidak menaati pemerintah sama halnya dengan tidak menaati Allah atau menolak otoritas Allah untuk manusia. Bila kita memahami jelas bahwa firman Tuhan tidak menganjurkan kita semua untuk mentaati pemerintah secara membabi buta. Dalam ketundukan mutlak kepada Allah, kita tunduk agar kehormatan dan kebenaran Allah sungguh-sungguh diberlakukan dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Kita tunduk, melakukan kewajiban dan mendoakan pemerintah agar kebaikan Allah terpancar dalam tatanan sosial manusia. Pemerintah dalam tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada rakyatnya bertugas mengayomi masyarakat untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kedamaian, keamanan, dan serta kesejahteraan umat manusia serta memerangi kejahatan. Oleh karena itu, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, di mana ada pemerintah yang tidak berada pada otoritas Allah, gereja harus hadir menjalankan fungsi kenabiannya untuk menyatakan bahwa pemerintah harus senantiasa berada di bawah gerak dan kritik. Sahabat dalam Yesus Kristus, demikian yang dapat saya jelaskan tentang hubungan gereja dan negara. Kiranya lewat video ini kita dapat mengerti bagaimana secara alkitabiah hubungan antara gereja, yaitu kita sebagai orang Kristen, dan dengan negara, yaitu pemerintah. Roh Kudus menolong kita semua